Apa yang kita mau bahas, Ibu Lia? Malam ini kita mau bahas apa? Banyak masalah, Pak. Kemarin masalah Hasto punya. Rekaman Hasto punya belum reda, tiba-tiba Pertamina muncul. Oh iya. Pertamina belum reda, tiba-tiba Ahok pun video muncul. Sukatani juga muncul ulang. Ahmad Dhani sebut minta Novi jadi... Itu kan menghina sebenarnya. Soal gaji kan. Seolah-olah Sukatani ini band yang mau cari untung seperti dia. Kan kau penggemar Dewa. Ya tah, bergizi. Gratis. Memang politik ini bikin orang hancur lebur semua. Ya. Salah satunya Ahmad Dhani itu. Terus sabar. Setelah itu belum kasus itu disertasi sudah diakui itu. Yesus, benar saya lupa. Disertasi sudah diakui. Kita cerita tentang apa? Makan bergizi gratis. MBG. Itu tadi kan bilang saya yang salah. MBG. Makan bergizi gratis. Bukan makan siang gratis, bukan. Makan bergizi gratis. G-nya tuh jangan lupa. Gratis. Ya. Untuk kenapa? Justru karena itu kata G-nya itu tuh. Gratisnya itu. Ya makanya orang dukung tadi tuh. Ya. Pilih dia tadi. Oke, gas. Jadi kemarin kalau mau ngomong MBG ini masalah terlalu banyak. Sudah pemangkasan. Apa bahasa kerennya apa tadi? Efisiensi. Nah, masalah efisiensi itu untuk MBG ini termasuk sampai di masalah makanan basi itu. Makanan basi itu ada banyak. Soalnya di up saja. Tapi ini ada satu artikel dari CNN ini up masalah orang tua. Kemarin kan beta sempat pergi acara itu. Ketemu dengan mam tua. Ketemu dengan mam tua yang bagian dari mitra ini. Mitra makan siang bergratis di Kota Kupang. Yang orang bilang vendor. Bisa dikatakan vendor juga. Kayak penyedia jasa lah ya. Dia bilang apa? Tapi jadi kalau dari Indonesia kan bilangnya mitra. Bahasa juga kayak efisiensi tadi. Kalau vendor kan umum toh. Efisiensi sama juga penghematan. Intinya mitra. Kita ikut dari Indonesia patokan mitra. Oke. Terus Mam tua bilang apa? Dia nama istilah lain satu lagi apa SPP apa katanya. Tapi Mbak tahu namanya mitra itu. Mitra pihak ketiganya tuh. Dia mengakui. Ini cerita langsung dengan dia. Dia mengakui bahwa banyak makanan yang anak-anak dong diantar ke sekolah tuh anak-anak dong mengeluh, memilih untuk tidak makan. Dong makan, cuma mungkin hanya pilih yang layak makan saja, tapi kayak dong rasa sudah meyakinkan lagi atau bau itu dong semua makan lagi. Nah, kejadian kayak begitu, bukan cuma hanya di NTT, ada banyak. Di Indonesia merata. Kayak ini yang ragam masalah makan bergizi gratis. Ditemukan ada nasi dan sayur basi. Nah, kasus pertama ada di di Makassar. Keluhan dari penerima manfaat. Pertama di Makassar. Seorang murid pertama, Siti Nur Hafiza, mengungkapkan bahwa nasi yang disajikan pada hari kedua program tidak layak konsumsi. Teman saya menemukan nasi basi. Saya berharap dapur penyedia makanan lebih memperhatikan kualitas penyajiannya. Bukannya sudah ya? Sudah diawasi. Pisangnya bonyok. Mungkin karena tertini makanan lain. Semoga kedepannya bisa lebih perbaiki. Keluhan serupa datang dari Palembang. Makassar pindah ke Palembang, Pak. Jauh. Sulawesi pindah ke Sumatera. Itu yang kelihatan ya. Yang anak-anaknya berani mengeluh. Pelajar SD Negeri 25 mengaku tidak menyukai rasa stik ikan yang disajikan. Rasanya aneh dan kurang enak meskipun menilainya tidak enak. Kalau begini, kalau dia mengeluh karena rasa, berarti itu omong tentang selera. Tapi kalau macam kayak anak yang pertama tadi mengeluh tentang bau, itu masalah. Itu masalah. Siswa dari SMP 9 Negeri 9 Palembang menambahkan, tahunya agak pahit dan rasanya disediakan sedikit. Selain itu, kami tidak mendapat susu yang dijanjikan. Susu tidak ada. Kalau Salter beta baca itu ada di Nunukan juga. Kalimantan. Itu juga sampai anak dong masuk muntah-muntah kan? Muntah-muntah sampai masuk rumah sakit. Lebih parah Sumba punya. Daging mentah itu. Kasus Sumba tuh. Itu kan diangkat media nasional. Media nasional angkat kan itu. Daging mentah tuh. Itu parah ya sebenarnya kalau sampai daging mentah. Tapi ada daging, ada ikan ya, Pak. Yang penting dia memenuhi syarat. Yang penting memenuhi syarat. Itu kan sebenarnya protein hewani kan. Gizi ini kan karbohidrat. Harus ada karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, lemaknya. Vitamin lemak, airnya. Susu tadi. 4 sehat 5 sempurna toh. Jadi kalau ada wilayah yang tidak ada daging bisa pakai ikan. Bisa lah, kenapa Son? Harusnya bisa. Saya pikir seragam, tidak. Ikan malah ada yang tempe juga kan, tapi kalau beta tadi kan ada tahu. Kalau BGN pasti lebih menyarankan ke protein hewani ketimbang protein nabati. Kalau bedanya di mana? Kalau nabati itu kan dari alam, tahu tempe dong tuh. Kan protein juga, kacang. Itu kan protein juga. Kalau hewani kan yang dari hewan. Nabati, dari tumbuhan. Kalau hewani ya
ikan, Ikan, telur, telur. daging ayam, Ya, sapi mantap. dong. Makanya sekolah dulu tuh masuk kelas belajar. Oke, bos. Lemak saja ada hewani nabati loh. Lemak nabati apa? Terus ngomong sama mana? Lemak nabati ini minyak goreng dong toh. Minyak goreng, alpukat. Oh iya. Itu lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan. Kalau yang dari hewan tetap Hewan dong toh. Lemak babi, lemak babi. lemak ayam, lemak sapi. Yang berlemak. Babi bertahan. Pesan ini lalu dulu pintar dari mana? Sorry. Tapi yang beta dengar tuh ada di Kupang juga, Lia. Tidak hanya di Sumba. Di Kupang juga. Kota atau kabupaten ya? Yang kemarin sempat diangkat yang dibantah kepala sekolah itu kota atau kabupaten? Yang mana? Ada satu di Nolbaki. Ini biar dapat artikel 1 orang tua. Iya, Nolbaki. Nolbaki kan? Ini. Jadi anaknya itu mengeluh ke orang tuanya. Ini curhatan. CNN lu yang ngulas. Yang muat. Yang muat. Saya pulang kerja. Malam itu anak-anak cerita sampai ada temannya yang muntah sampai menangis. Dia menduga lauk yang rusak tersebut karena proses masak sejak tengah malam. Dan masih panas lalu ditutup sehingga basi. Vincent bilang kedua anaknya mengatakan kalau mereka mengkonsumsi makanan tersebut sekitar pukul 7 atau 8 WITA saat masuk sekolah. Yang busuk itu sayur dan tempe sampai anak-anak tidak makan. Yang cerita itu anak yang kecil. Kami makan di sekolah tapi tidak sama kayak kemarin. Ini lauknya sudah basi, tempenya juga sudah basi. Jadi ibu guru suruh lihat yang masih baik boleh makan, tapi yang sudah basi tidak usah makan. Gurunya suruh ya? Gurunya suruh. Gurunya bagus. Tidak mau ambil resiko toh. Karena takut masuk rumah sakit macam rumah sakit. Kayak Sumba punya itu. Sumba, Nunukan Nunukan banyak. tadi. Kita dengar nih. Selain dengar kita baca. Itu ternyata penyediaan makan siang gratis oleh mitra ya. Bukan vendor tadi. Mitra tuh uang mereka siapkan sendiri. Vendor siapkan vendor dulu. siapkan dulu ya. Terus? Mitranya siapkan dulu. Habis mitra siapkan dulu. Setelah itu baru 3 bulan dibayar negara. Dia cerita bahwa bayangkan saja mereka mitra itu dia harus siap 3.000 porsi Pak untuk satu kota Kupang. Dibagi ke beberapa sekolah. Termasuk salah satunya sekolah swasta yang setiap hari 3.000. 3.000. Lu dengan bayangkan modal dari saja. mereka sendiri. Yes. Lu bayangkan saja ya kalau kita bikin pesta, kita masak yang hanya untuk mungkin 500 sampai 600 Besok kan orang. yang biasa masak acara. Yes. Kota yang kadang-kadang masak hanya untuk 500-600 orang. Saya kota dulu kupas bawang tuh dari jam berapa? Tapi tergantung menu ya. Lu masak di pesta, ya. Begini. Ini cara berpikir kritis. Benar. Oke. Lu masak di pesta, itu adalah makanan yang menunya macam-macam. Yes. Sedangkan kalau standar makan siang gratis kan, yang beta menunya sederhana. Tapi lalu porsinya kan juga tidak banyak. Ya tapi jumlahnya 3.000 deh. 3.000 dan lu jangan lupa mah itu packing. Kalau di pesta itu makannya prasmanan. Ini packing satu-satu di tempat 3.000 tempat Pak. Jadi harus rekrut tenaga kerja yang banyak mungkin. Ya kalau seandainya itu vendor peka dia akan rekrut tenaga kerja banyak. Tapi permasalahannya sekarang kalau dia rekrut banyak otomatis nanti ketika itu uang cair, dia pengeluaran juga banyak, dia dapat berapa? Ya dia sudah hitung. Takutnya, yang berani ambil juga berhitung loh. Takutnya jangan sampai dia tekan di pembiayaan tenaga. Jadi kita kerja ke sistem kuli. Makanya itu yang buat orang masak juga kayaknya sudah fokus. Saya yakin vendor ini juga bukan vendor, mitranya ini. Ini juga bisa ada peluang markup di situ loh ya. Ya iya tuh, kalau dia tidak markup dia mendapat untung dari mana? Iya. Bagaimana dia mau ambil untung? Jadi yang beta takut sekarang, kalau misalkan itu kan satu porsi sekarang itu makan bergizi gratis kan hanya berapa? Porsinya berapa? 10.000 kan? 10.000 kan? Iya. 10.000 itu saja dong pasti anak sudah tekan. Satu kali makan. Yes. Berarti 1 kali 3.000. 3.000 kali 10.000. 3.000 kali 10.000 berarti satu hari itu hanya untuk bahan makannya saja itu hanya 30 juta. Satu hari. 30 juta. Itu berbahan makanan ya. Oke. Belum di pun tempat yang dong harus beli. Tapi kan tempatnya itu mungkin satu kali beli satu. Tempat makan satu kali pakai. Bukan satu kali pakai, satu kali beli saja. Tapi kan besok bisa kumpul lagi dan cuci besok pakai lagi toh. Emang begitu? Ya iyalah. Kumpul kembali. Ya iyalah. Memangnya buang. Kumpul kembali ya. Tempatnya itu dikumpul kembali, cuci lagi. Itu diceritakan ibunya. Yes. Itu terbuat dari mana tempat? Jadi lu bayangkan itu ada orang yang bagian masak nasi. Masak nasi 3.000 orang Pak. Itu dia muat dandang 20 kilo berapa kali? Lumayan. Tapi kalau yang berani ambil ini berarti mereka sudah
Sudah Dia hitung. hitung. Pasti dia sudah hitung. Tapi kan ini program masih tahapan uji coba kan dia. Tapi Bedi, yang jelas pasti beban kerjanya berat. Ya tapi ini kan Karena uji dia coba harus toh. makan siang. Secara teknis ya, ini kota bahas secara teknis ya. Dia harus siap itu makanan itu harus ready di sekitar jam 8 sampai jam 10 kan. Mereka makannya makan siang ya. Anak-anak di sekolah nih. Soalnya tahu sih ada sekolah yang makan pagi, ada sekolah yang makan siang. Mitranya nih juga kita mau persalahkan dong. Karena kan banyak makanan yang bau kan. Otomatis pasti orang bilang ini bukan masalah pemerintah, ini masalah pihak ketiga. Tapi Cara masaknya yang salah. Sejak awal itu kan pemerintah klaim sudah ada badan pengawas toh. Waktu pembukaan awal di Jawa uji coba itu. Iya, kan ada ahli pengawas dari gizinya. ahli gizi. Makanya kemarin tanya Mam dari Toto POM. itu. Dia tanya Mam Toto itu, dia bilang, Mama kenapa sudah dibagi saja? Kenapa satu vendor saja yang tangan? Tapi memang ternyata aturan dari pusat begitu. Satu vendor itu menangani 3.000 anak, 3.000 porsi, Pak. Satu mitra. Satu mitra, dia tangani 2.000 sampai minimal 2.000 sampai 3.000, maksimal 3.000 porsi. Dia omong dari sisi ibu rumah tangga. Okay. Ada beberapa sayur yang kalau kotong masak tuh hanya boleh satu kali makan, tidak bisa simpan lama. Seperti apa? Contoh, kol. Kol tuh dia cepat bau. Mungkin dia bergas. Iya toh, dia cepat bau. Terus yang kedua, kacang panjang. Apalagi kalau gabung jurus dan toge, itu akan cepat bau. Berarti tidak bisa bertahan. Dia kalau panas dan langsung tutup, sumpah buka tuh dia langsung ungkap bau keluar semua. Beta lihat juga ada anak-anak yang sadar, itu mereka berani omong kan dia. Kejadian ini menurut beta lihat pemaksaan program politik. Iya kan? Lu ingat waktu kampanye Sonde? Pokoknya ini makan siang sabar gratis. Sih, tapi masalah begini. Kayak kembali kita menyambung ke bahan-bahan yang tersedia. Lu jangan lupa, lu mata kemarin tuh kurang pisang. Dari mana ambil? Pasti dari kampung lo. Adonara. Dia orang lembah temaran dia. Duduk ke tanam pisang apa? Kalau yang beta tangkap program ini kan program janji kampanyenya terlanjur janji ya. Ya, terlanjur janji dengan G tadi apa? Gratis tadi. Program ini program politik awalnya menurut beta ini jualan politik. Tapi karena sudah terlanjur janji, kalau kita lihat Presiden Prabowo dulu waktu mau calon presiden kan dia sampaikan kita kasih anak makan gratis, yang kuliah kita gratiskan yang sekolah. Tapi lu tahu tidak? Sekarang tuh program kesehatan dan pendidikan tuh second program, bos. Program pendukung. Iya, program pendukung. Belum sampai ke situ. Yang beta heran ini kenapa itu kapan tuh dia berani sekali keluar untuk makan siang gratis. Ini kan macam kayak kita bikin pesta tiap hari. Kan dia punya tujuan pertama itu tuh kan dia bilang mau menekan angka stunting kan. Tujuan memang untuk perubahan menekan angka stunting kan. Mau diperbaiki, ya harusnya nutrisinya itu diperbaiki dari sejak ibunya itu mengandung. Orang bilang istilahnya 1000 hari pertama tuh kan. Ya, tampil anak yang dikatakan stunting itu rata-rata anak di bawah 5 tahun ya. 0 sampai 5 tahun. Itu sampel yang dikatakan sampel yang mau menyatakan anak ini stunting atau tidak. Tapi lucunya ketika dia buat program makan siang gratis yang disasar anak sekolah. Anak sekolah yang notabene 7 tahun ke atas. Kan lucu. Perbaikan gizi mungkin, tapi kalau untuk tekan angka stunting salah. Ini program proyek sih sebenarnya. Terkesan memaksa. Ya, paksa padahal diri. Utang negara kita, lihat lu tahu bunga utang negara itu 500 triliun bunga. Bunga sah. Lu tahu kemarin anak Papua demo. Papua itu menolak. Lalu statement yang anak-anak Papua sampaikan di tuntutan mereka tuh menurut beta progresif. Lebih memilih pendidikan gratis. Ngomong pendidikan gratis juga menteri yang baru nih juga hanya 100 kerja hari pertama ya ganti istilah. Iya, Bu. Dengan segudang masalah ini, menurut lu solusi yang paling pas apa? Kalau beta? Kalau dari beta? Ya. Stop itu MBG. Sebelum anggaran terbuang. Sebelum semakin banyak anggaran yang terbuang. Solusi radikalnya. Okay. Tapi secara politik dia rugi ya. Kalau memangnya dia mau maju leh? Iya. Tuan Allah berhenti. Lu percaya itu pernyataan kalau dia tidak maju lagi? Istirahat. Gini. Program solusi kedua apa? Kalau beta, kalau memang terpaksa dia harus tetap jalankan. Dia harus tetap jalankan. Ada kompromi nih dari Ibu pun solusi radikal kita bisa kompromi. Apa komprominya Ibu? Ayo beta lebih stop. Kalau beta pakai Ahok punya tuh. Yang tadi lu bilang. Yang kasih ke ibunya tuh. Kalau kalau ada anggaran, berapa tadi satu anak 10.000 ya? Lalu kasih ke orang tua, lalu orang tua yang masak di rumah. Ibu ini mau dapat apa? Kalau memang terpaksa harus buat itu makan siang gratis, kasih saja ke dia mama, biarkan nanti orang tua yang tambah sedikit. Tapi sekali
sekarang kan dong bilang ada Depong standar kan, standar gizi kan. Standar gizinya ini nih yang dari BGN tuh mending dia rekrut saja ahli gizi, sarjana-sarjana ahli gizi dong yang begitu banyak itu. Satu sekolah ditaruh satu ahli gizi, 2 sampai 3 lah kalau Jadi satu ini ahli gizi ini setiap hari ahli gizi ini yang periksa setiap anak, setiap kali. Mereka kan pasti makan pas jam istirahat kan. Iya toh. Yang ketiga kalau menurut beta zona. Menurut beta zonasi. Zona apa? Zona wilayah yang jadi pemerintah ini mestinya buat penelitian dulu. Ya toh, sekolah yang dengan standar orang-orang berada lah menurut beta, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah yang orang mampu lah bisa menyekolahkan anak di situ dengan harga yang mahal. Tentu makan yang disediakan pemerintah per 10.000, beta yakin mereka sudah makan. Itu ada di Kupang loh. Selain di Kupang di seluruh desa. Dengan menu seperti itu belum tentu juga dong makan. Daripada boros anggaran, daripada buang-buang utang amat ke APBN kita bertambah, toh bunga utang nanti tambah ke orang tua. Kalau Lu misalkan sesuai standar tidak nih? sesuai standar Ya gizi kan? tidak. Kalau misalkan dia punya maknya tuh melenceng, masak jauh dari standar gizi, Di sekolah dikasih teguran. Maksudnya kalau memang teguran 1, 2, 3 dan tetap sudah ada perubahan, ditarik duitnya. Saya ditarik pikir itu lebih hemat ya dia. lebih hemat, terus anak-anak dong kan lebih dipastikan bodong makan minum. Mana ada orang tua yang mau kasih orang tua mau kasih anak makan basi kan. Yes. Beta solusi yang keempat mending kalau untuk ke anak sekolah, mending uang yang dia sudah tadi itu dia kasih ke anak-anak yang terlantar, lebih tepat sasaran. Itu butuh pendataan panjang lah. Yes, makin miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu anak terlantar kan banyak. Anak terlantar banyak Pak. Buat apa lu kasih makan anak-anak yang punya orang tua, yang harusnya lu urus orang tuanya. Orang tuanya itu dipastikan punya lapangan pekerjaan. Lu pastikan bahwa ketika dia punya ibu ke dapur, ke pasar itu, harga bahan pokoknya itu terjangkau. Itu yang negara urus.